Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang preparation atau persiapan dalam presentasi yang efektif. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas tuntas tahap perencanaan, video kali ini kita akan membahas mengenai tahapan persiapan. Yuk simak bersama. Tujuan pembelajaran video ini yaitu diharapkan setelah menonton video pembelajaran, mahasiswa mampu memahami tahapan persiapan dalam presentasi yang efektif. Berikut daftar materi yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama desain, selanjutnya produksi, dan kemudian latihan. Dalam tahap persiapan ini, termasuk merancang komponen audio dan visual yang digunakan, memproduksi materi audiovisual yang dibutuhkan, dan melatih seluruh presentasi. Desain merupakan pemilihan dari elemen verbal dan visual dari presentasi, terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, desain umum, kedua, desain instruksional, ketiga, desain verbal dan visual, keempat, faktor desain yang berlaku untuk media tertentu atau desain media khusus. 1. Desain umum terbagi menjadi daya tarik struktural dan daya tarik pribadi. Daya tarik struktural, gunakan pendahuluan dan ringkasan. Pastikan memberikan gambaran umum sebelum berfokus pada detail. Selaraskan tempo antara materi dan audiensnya. Gunakan isyarat verbal dan visual untuk menekankan elemen kunci presentasi. Aturlah informasi secara logis dan bagilah informasi yang kompleks menjadi unit kecil, lalu sajikan informasi penting di awal dan akhir presentasi. Daya tarik pribadi. Gunakan sudut pandang audiens, hindari menggambarkan seseorang dari sudut pandang orang lain. Gunakan contoh yang familiar bagi audiens, buat audiens terlibat dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan pengalaman mereka, pertimbangkan kapasitas perseptual dari orang-orang yang hadir, dan sampaikan tujuan pada awal presentasi. Misalnya, apa yang harus diketahui, dilakukan, dan dirasakan audiens setelah menyimak presentasi. 2. Desain instruksional meliputi perhatian, persepsi, dan memori. Perhatian tertarik oleh perubahan, gunakan variasi waktu, kecepatan, dan intonasi dalam pengucapan. Konten yang dapat dimengerti dan bermakna, dan pertimbangan kompleksitas bahan, gunakan kompleksitas menengah. Persepsi, penggunaan kata yang diucapkan atau panah, angka, atau lainnya untuk mengarahkan perhatian. Persepsi itu relatif. Pertimbangkan apa yang ingin dilihat atau didengar secara bersamaan atau berurutan. Persepsi selektif, gunakan hanya informasi terkait dan batasi jumlahnya. Atur materi agar sesuai antara audiens dengan materi. Dan gunakan isyarat verbal dan visual untuk memusatkan perhatian pada poin kunci. Memori terfasilitasi ketika materi bermakna bagi audiens. Pertanyaan dapat meningkatkan daya ingat dengan fokuskan perhatian pada materi tertentu. Kaitkan item yang tidak diketahui dengan item yang diketahui. Dan penyusunan mampu memberikan struktur yang meningkatkan memori. 3. Desain verbal dan visual. Untuk membuat pesan verbal yang komunikatif, pertimbangkan pedoman berikut. Gunakan kalimat yang mudah diucapkan dan dipahami. Gunakan gaya percakapan. Klarifikasikan apa yang kamu maksud, karena persepsi setiap orang berbeda. Buat contoh dan analogi menarik yang akrab bagi audiens. Dan gunakan humor dengan hati-hati, hindari mengintimidasi. Desain visual. Kesederhanaan adalah kunci menciptakan materi visual yang efektif. Sertakan elemen pendukung pesan. Jika sebagian besar materi terdiri dari kata-kata, ikuti panduan berikut. Buat hanya 1 poin per visual. Gunakan kata kunci, bukan frasa panjang. Dan batasi jumlah kata, maksimal 15-20 kata per visual. Keterbacaan bergantung pada 4 faktor, yakni 1. Kesesuaian ukuran, 2. Gaya, 3. Jarak, dan 4. Kontras. Grafik dan bagan digunakan untuk memperjelas data atau menunjukkan hubungan antar faktor, membandingkan besaran atau ukuran, dan bagian keseluruhan. Contohnya yaitu grafik garis dan lingkaran. Hubungan verbal dan visual. Dalam presentasi, penting untuk mempertimbangkan komponen verbal dan visual yang saling melengkapi dan memperkuat. Pilih elemen visual yang menyampaikan pesan dan tambahkan verbal jika berpengaruh lebih banyak. 4. Desain media khusus.
Papan tulis atau flip chart. Kunci elemen ini ialah huruf, angka, dan simbol. Berikut pedomannya. Gunakan karakter minimum yang diperlukan untuk mengkomunikasikan pesan. Pertahankan ukuran huruf besar untuk memfasilitasi keterbacaan. Sederhanakan jika memungkinkan. Dan atur kontras antara huruf dan latar belakang. Slide atau overhead transparency. Pilih elemen gambar dengan cermat. Atur gambar dengan hati-hati dan gunakan teknik fotografi yang sesuai. Video. Pilih material 3D yang relatif datar. Perbesar bagian materi yang relevan agar mudah dilihat. Pastikan ukuran bahan dapat dimanipulasi dan gunakan petunjuk untuk mengarahkan perhatian audiens ke aspek penting dari materi. Media berbasis komputer. Panel LCD atau proyektor video layar besar digunakan untuk menampilkan presentasi yang dihasilkan komputer. Berikut pedomannya. Panduan desain layar umum, lokasi informasi di layar, teks dan grafik, skema warna, menu dan Windows. Dan yang terakhir ada Hangout. Sertakan informasi penting. Gunakan kertas berwarna untuk menarik perhatian. Gunakan jenis huruf serif atau sans serif. Baca handout dengan cermat untuk menghilangkan kesalahan. Beri nomor halaman. Pastikan handout sesuai dengan jumlah audiens. Cantumkan nama, alamat, email, dan nomor telepon. Dan berikan audiens handout di waktu yang tepat. Produksi. Proses produksi sangat bervariasi, bergantung pada media yang diproduksi, perangkat keras maupun perangkat lunak yang tersedia, dan kendala anggaran. Latihan. Latihan atau gladi bersih memberikan kesempatan untuk mencoba dan memeriksa semua aspek presentasi. Latihan dapat membangun kepercayaan diri untuk presentasi dan membantu menghindari demam panggung. Latihan dapat dilakukan dengan berbicara di depan orang atau dengan merekamnya. Referensi atau acuan yang kami gunakan dalam membuat video presentasi ini yaitu dari buku Effective Presentation by Dennis Pett and Trudy Wilson. Nah, itu tadi pembahasan tentang tahap persiapan dari tim 19 yang beranggotakan Prawida Oktaviani dan Zahra Aule Junaidi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.